Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Yesaya 55 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Yesaya 55 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saat ini kita akan bersama membaca dari ayat pertama sampai dengan yang ke-13 yang demikian. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan apa yang berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah jangan cintai aku apa adanya. Sebelum kita mendengarkan firman ini lebih lanjut, mari kita mendengarkan lagu yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak bicara, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku, jangan cintai apa adanya, jangan. Tuntutlah sesuatu, tuntutlah diri, biar kita jalan ke depan.
sayangku. Kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Aku ingin lama jadi bertamu. Aku ingin jadi jagoanmu. Jangan cintai aku, Jangan cintai apa adanya. Jangan biar kita jalan ke depan. Kita jalan ke depan. Tutlah cinta. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan ini terinspirasi dari sebuah lagu yang seperti dinyanyikan tadi, yang dipopulerkan oleh Tulus tahun 2014 dengan judul Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Lagu ini kemudian berhasil menghantarkan Tulus meraih best penyanyi pria terbaik tahun 2015 dalam ajang musik Indonesia. Lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya ini menggambarkan hubungan sebuah pasangan yang terlalu menerima apa adanya, sehingga tidak membawa kemajuan dalam hubungan mereka. Memang sebuah penerimaan akan segala kekurangan dan kelemahan pasangan adalah sesuatu yang baik. Tetapi lebih baik lagi ketika kita saling mengeluarkan sisi terbaik dari pasangan kita. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini menunjukkan bahwa Allah begitu peduli kepada kita. Allah begitu merindukan kita semuanya hidup dalam keselamatan. Mari kita lihat kembali bagaimana kepedulian Allah ditunjukkan bagi bangsa Israel. Undangan keselamatan dari Tuhan dinyatakan kepada umat Israel yang kala itu hidup dalam pembuangan untuk dipulihkan kembali dari penderitaan, dari pergumulan, dari kehidupan yang tidak nyaman yang dialami oleh bangsa Israel. Penderitaan-penderitaan ini digambarkan sebagai situasi yang penuh dengan keadaan haus dan lapar. Dalam situasi tersebut, Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan memberikan gambaran melalui makanan dan minuman yang diberikan secara cuma-cuma, yang dihidangkan dalam sebuah atau suatu perjamuan. Dikatakan di ayat-ayat tadi, ayo, hai semua orang yang haus, marilah. Yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah, dan tanpa bayaran. Saudara-saudara yang terkasih, seruan untuk hidup dalam keselamatan ini atau hidup di dalam kasih karunia Allah bukan berarti menjadikan kita menjadi pribadi yang pasif, yang hanya pasrah menerima keselamatan secara diam saja. Tetapi ada unsur aktif yang dikehendaki oleh Allah, dengan kata-kata yang dipakai adalah marilah, terimalah, dengarkanlah, sendengkanlah, terima telingamu, carilah Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Allah ini menuntut kita untuk memberikan keputusan dalam merespon undangan Tuhan.
Selayaknya lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya menyadarkan bahwa Allah senantiasa berinisiatif menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Maka selayaknya bagi kita untuk merespon kembali cinta kasih Allah ini dengan maksimal, dengan sepenuh hati kita, sepenuh kehidupan kita, melalui perubahan hati, perubahan pola pikir, dan perubahan sikap yang semakin hari menunjukkan bahwa diri kita ini semakin seturut dengan kehendak Allah. Itu adalah wujud nyata respon kita menyambut kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau memberikan kami sebuah sukacita melalui pemberitaan firman Tuhan ini yang menunjukkan bahwa Engkau senantiasa menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami. Tetapi di satu sisi kami juga perlu merespon ini dengan respon yang tepat. Kami bukan hanya menjadi pribadi-pribadi yang pasif, hanya menerima, tetapi juga perlu mengusahakan itu dalam kehidupan kami, sehingga relasi kami dengan Tuhan menjadi relasi yang semakin baik lagi. Tuhan tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Kita kembali dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.